Sini Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Publik menaruh harapan besar terhadap anggota DPR terpilih periode 2024-2029. Survei Litbang Kompas menunjukkan 51% berharap DPR bisa mendengar aspirasi masyarakat. Hal yang perlu menjadi perbaikan mendasar bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 5 tahun ke depan adalah lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Pengalaman pada 5 tahun kebelakang menunjukkan jarak aspirasi para wakil rakyat dengan masyarakat membuat tingkat kepercayaan publik ikut terpengaruh. Dari survei Litbang Kompas yang dilakukan 4 hingga 10 September 2024, hal yang perlu diperbaiki bagi DPR mendatang, 51% responden menyebut mendengar aspirasi masyarakat, lalu 6,6% memiliki integritas, tidak korupsi, tidak melanggar hukum, 11,1% kerja cepat selesaikan undang-undang, 1,7% menyatakan lainnya, dan lainnya 9,6% menyatakan tidak tahu. Pertanyaan lain dalam survei soal yakinkah DPR akan mendengar aspirasi rakyat, 4,3% menjawab sangat yakin, 54,4% menjawab yakin, 33,1% tidak yakin, 2,2% sangat tidak yakin, dan 6% menjawab tidak tahu. Dalam survei juga ditanyakan soal seberapa penting oposisi di DPR, 56% menjawab penting, 29,5% menjawab sangat penting, 3,9% menjawab kurang penting, 1,7% tidak penting, dan 8,6% menjawab tidak tahu. Lalu mampukah harapan rakyat terpenuhi dari para anggota baru DPR? Kita berbincang dengan peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dan juga politisi P3 Ahmad Baidowi. Selamat malam Mas Awi, Mas Rangga. Malam Friska. Malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Rangga dulu. Dari hasil survei Litbang Kompas, ada poin aspirasi yang digarisbawahi. Sebenarnya apa saja sih yang diharapkan masyarakat dengan dilantiknya anggota DPR RI ini? Ya, jadi memang kita kan mengukur ada dua ya Mbak ya. Yang pertama adalah soal harapan, yang kedua keyakinan. Harapan tadi memang yang paling tinggi itu soal aspirasi. 50% lebih responden itu merasa bahwa kedepannya baiknya anggota DPR itu bisa lebih mendengarkan masyarakat. Poin kedua tadi adalah soal integritas, yang ketiga adalah soal kerja cepat. Gitu. Itu kan juga relatif sesuai dengan apa yang kita tangkap selama 5 tahun terakhir ya. Soal aspirasi misalnya kita melakukan survei secara periodik, 3 bulan sekali itu kita bisa melihat di titik-titik kritis. Di mana misalnya ada produk legislasi yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, itu memang citranya menurun. Nah itu memang kita bisa lihat bahwa soal aspirasi ini tuh sensitif di mata publik, yang pertama. Meskipun begitu memang salah satu hal yang kita garis bawahi dari riset sebelumnya itu adalah soal keyakinan bahwa DPR ke depan itu 5 tahun ke depan memang berjalan dengan keyakinan publik. Tadi sudah dijelaskan juga kan dari 3 fungsi DPR, soal pengawasan pemerintah misalnya, kemudian soal pengawasan anggaran dan juga ini itu relatif tinggi di atas 60%. Jadi memang itu jadi modal sosial dan politik yang relatif besar bagi teman-teman di DPR sekarang. Tapi memang soal oposisi ini yang mungkin bisa jadi nanti butuh diskusi ya, karena publik itu 85% lebih merasa harus ada nih sosok oposisi di situ. Nah kalau dari Mas Awi soal aspirasi dulu, sebenarnya apa sih kendala 5 tahun terakhir publik dengan serapan aspirasi? Ya, kita tahu periode yang lalu itu 2 tahun kita terkendala oleh COVID, sehingga jarak antara konstituen dengan parlemen itu memang terjadi karena harus ada jaga jarak gitu kan. Kemudian kita membuka fasilitasi melalui aplikasi online dan itu boleh dan itu memungkinkan aspirasi tetap disampaikan meskipun melalui online. Relatif tidak ada sesuatu yang terhambat mengenai aspirasi. Persoalannya kemudian adalah apakah masyarakat itu menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi atau tidak. Semua fraksi saya kira di DPR memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi sekali lagi, seringkali kalau tidak familiar, masyarakat tidak tahu cara menyampaikan aspirasi, kecuali melalui wakilnya yang ada di dapilnya masing-masing. Meskipun di dapilnya itu tidak mewakili tupoksi yang membidangi. Seperti contoh misalkan, saya sebagai anggota terakhir tercatat di komisi 3 bidang Polhukam, di bidang hukum dan HAM, tiba-tiba ada persoalan mengenai isu tentang pendidikan. Mereka menyampaikan aspirasi kepada orang yang dikenal. Saya sebagai anggota DPR meskipun bukan membidangi bidang pendidikan, tetap mendapatkan keluhan, penyampaian dari mereka. Bahkan kita harus menjawab kan seperti itu. Nah, itulah
kelebihannya kita berpartai, ada sejumlah teman di komisi yang lain, kita tinggal tanya ke komisi yang lain. Apa aspirasi yang diserap begitu? Apa aspirasi yang diserap, terus disampaikan, terus masalahnya seperti apa? Nah tadi bicara soal masalah, salah satunya yang menarik juga disampaikan Mas Rangga adalah misalnya ini dianggap tidak didengarkan aspirasi ketika ada ketidakpuasan terhadap produk legislasi tertentu. Kita tahu beberapa waktu terakhir misalnya demonstrasi undang-undang macam-macam, pilkada, cipta kerja dan sebagainya. Ini apa yang jadi bottleneck begitu? Pelibatan aspirasi masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang P3, ini bukan Partai Persatuan Pembangunan ya. Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu Undang-Undang 12, terus direvisi berkali-kali. Ada salah satu pasal menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya dalam setiap tahapan pembahasan. Bukan wajib, tapi mempunyai hak. Silakan masyarakat itu menggunakan haknya atau tidak. Kami dari semua fraksi waktu itu sudah memberikan kesempatan, tetapi lagi-lagi kadang masyarakat itu tidak menggunakan haknya. Itulah yang kemudian seolah-olah dianggap DPR tidak memenuhi partisipasi publik. Seolah-olah partisipasi publik itu menjadi sebuah kewajiban. Padahal di undang-undang jelas, partisipasi publik itu masyarakat dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan masukan dalam pelibatan aspirasi publik. Oke. Nah, berikutnya juga tahapan yang penting adalah setelah penetapan ini, bagaimana dengan tahapan untuk komisi? Kan kalau kementerian bertambah, itu pasti komisinya juga akan bertambah. Nextnya seperti apa sih Mas Awi bisa gambarkan? Ya, itu otomatis ya. Prediksi saya seperti 5 tahun yang lalu, pembentukan AKD itu akan menunggu kabinet terbentuk. Seberapa banyak kabinet yang terbentuk, dan disitulah mitra kerja disusun. Nah, ya mudah-mudahan saya tidak salah, tetapi feeling ya berdasarkan pengalaman yang ada, apalagi di Undang-Undang Kementerian Negara tidak ada batasan jumlah kementerian. Semua diberikan kebebasan menentukan jumlahnya kepada presiden terpilih dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan. Kalau kabinetnya atau kementeriannya bertambah, otomatis jumlah mitra kerjanya di DPR bisa bertambah. Kenapa? Karena beban kerjanya bisa tersebar. Ya. Karena kalau tidak, satu komisi itu bisa menangani 5 kementerian. Itu berat sekali. Satu komisi itu setidaknya 3 atau 4 kementerian dan badan-badan itu saya kira sudah full. Karena di DPR itu ada 3 fungsi yang melekat. Pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi penganggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Kalau beban kerja ini tidak disebar, maka akan numpuk di satu komisi, akan timpang jadinya. Oke. Nah soal pengawasan ini seperti apa sih yang masyarakat harapkan kalau dari surveinya Litbang Kompas? Mungkin begini ya Mbak, jadi memang saya ambil salah satu contoh ya, itu yang saya sempat ampu adalah soal RKUHP. Di situ dari hasil jajak pendapat kita 90% dari publik itu masih nggak tahu. Padahal mereka itu kan subjek hukum yang akan kena RKUHP-nya. Nah mungkin yang dibilang Bang Awi ini tidak salah juga karena sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi bagaimana publik ini tidak teredukasi, tidak bahkan ibaratnya baru mendengar soal RKUHP, RUU Cipta Kerja. Dan setelah ada di media, setelah ramai ya begitu? Betul, nah itu ibaratnya perlu ada mungkin ya mekanisme proses baru sehingga ada tektok yang lebih clear, yang lebih luas lah antara konstituen dengan teman-teman di DPR gitu. Jangan sampai tiba-tiba undang-undang mau diketok baru tahu. Nah, itu yang jadi masalah kan gitu. Nah, itu sistem jemput bola seperti ini yang diharapkan Mas Awi? Ya, kalau kami di antaranya untuk memenuhi keterbukaan publik, saya waktu itu kebetulan pimpinan di Balik melakukan rapat, selalu kami sampaikan secara terbuka rapatnya supaya bisa dipantau oleh publik, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu satu. Di lain hal, terkait dengan produk sebuah undang-undang, kalau dalam proses pembentukannya tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia dilibatkan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Pasti ada perwakilan-perwakilan. Nah, kemudian ketika undang-undang itu jadi, itu ada namanya sosialisasi. Sosialisasi terhadap peraturan yang sudah dibuat. Kalau kita misalkan dalam menyusun undang-undang menunggu semua respon dari masyarakat, ya 1 tahun belum tentu satu undang-undang bisa selesai gitu. Nah, tapi bukan berarti kami semaunya, tidak. Tetap informasi kami sampaikan kepada publik. Sekali lagi dalam ketentuan perundang-undangan, publik dapat menggunakan haknya. Terserah mau digunakan atau tidak. Yang terjadi biasanya ya sudahlah, udah ngapain juga itu urusannya, bukan urusan gua kan gitu. Nah, yang sering terjadi begitu gitu. Nah, yang terakhir juga yang
paling menarik kalau kita lihat paket pimpinan DPR RI yang dipertanyakan tadi juga sesuai dengan survei Litbang Kompas, gimana nih soal posisi oposisi di pemerintah ini, Mas Awi? Kalau lihat paketan tadi masih kuat nggak sih, masih mungkin nggak sih ada oposisi yang untuk mengawasin pemerintah? Ya sebenarnya kalau menggunakan sistem presidensial itu kan tidak dikenal yang namanya ya, tapi oposisi, seenggaknya gitu di kan. dalam dan di luar pemerintahan deh kalau misalnya itu. Dalam konteks itulah kemudian harusnya yang ada di parlemen, kalau memang kita mengenal istilah sistem oposisi, pimpinan DPR itu dari partai penguasa semua. Tetapi di kita kan unik, diberikan insentif terhadap pemilik kursi terbanyak. Sehingga siapapun presidennya, partai yang memenangkan kursi di DPR dialah ketua DPR-nya. Berikut urutannya. Kalau kita lihat 2 pemilu yang sebelumnya, ketika 2014, Undang-Undang MD 3-nya mengatur sistem pemilihannya paket, maka kemudian pimpinan DPR dikuasai oleh koalisi partai yang tidak sekoalisi dengan presiden terpilih waktu itu. Ya, waktu itu. Kemudian dinamikanya berjalan sedemikian rupa. Sampai tengah malam. Akomodasi, penambahan jumlah pimpinan, dan MD 3-nya diubah kembali ke urutan kursi. Sehingga menyebabkan di 2019 presiden terpilih partainya sama dengan komposisi ketua DPR dan turunannya. Tapi hari ini ketua DPR-nya dari pihak yang berseberangan sebenarnya, tapi presidennya dari partai yang berbeda. Tapi kalau lihat konfigurasi terkini, itu dengan adanya Kim Plus, itu kan kalau di parlemen kan menyisakan PDIP sendirian. Saya nggak tahu apakah PDI ini berada di luar Kim Plus atau menjadi juga bagian dari pengirama atau mitra gitu kan. Nah, tinggal bagaimana DPR itu, saya yakin kawan-kawan di DPR itu tidak akan kehilangan fungsi pengawasannya. Karena setiap komisi ketika kita melakukan rapat dengan pemerintah, fungsi pengawasan itu tetap dilakukan meskipun kita berasal dari koalisi pemerintahan. Oke, nah kita akan sama-sama awasi kinerja DPR seperti yang tadi juga sudah dipotret oleh survei Litbang Kompas, apa saja yang jadi pekerjaan utama dan harapan dari masyarakat soal integritas, juga soal aspirasi. Tidak lupa juga kita harus mengawasi jalannya pengawasan check and balances yang harus dimaksimalkan oleh wakil kita di Senayan. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Rangga Eka Sakti, terima kasih Bapak Dewi atas waktunya di Sapa Indonesia Malam.